Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Ngopi Aja. Terima kasih sudah nongkrong di channel kami. Channel ini khusus membahas tentang seputar kisah perjalanan para nabi dan sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membahas tentang kajian-kajian Islam secara umum. Jika video ini bermanfaat, silahkan Anda share video ini dan terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya serta berikanlah komentar dengan bijak. Terima kasih dan selamat menonton. Kisah Sufi Syekh Ali Farmadi, Dunia Tak Kasat Mata. Idris Shah dalam bukunya berjudul Tales of the Dervishes mengangkat kisah Sufi yang merupakan kisah nyata tentang kehidupan salah seorang Sufi terbesar yang pernah hidup. Syekh Ali Farmadi yang meninggal tahun 1078 menganggap bahwa kisah berikut ini penting dalam menjelaskan kepercayaan Sufi bahwa dunia tak kasat mata. Selalu menembus kenyataan sehari-hari, pada setiap saat, di berbagai tempat. Hal-hal katanya yang kita anggap tak terpahami, sebenarnya bisa ditelisik pada campur tangan di atas. Lebih lanjut, orang-orang tidak mengenali keterlibatan dunia ini dalam dunia kita, sebab mereka yakin bahwa mereka mengetahui penyebab senyatanya dari berbagai peristiwa. Padahal sebenarnya tidak. Hanya jika mereka bisa menyimpan dalam pikiran mereka tentang kemungkinan adanya dimensi lain yang terkadang bergesekan dengan pengalaman-pengalaman sehari-hari manusia, barulah dimensi ini bisa mereka dapati. Syekh Ali merupakan syekh ke-10 dan guru pengajaran dari tarekat Khwajagan atau para guru, yang belakangan ini dikenal sebagai tarekat Naqsyabandi. Berikut kisahnya. Pada zaman dahulu, ada seorang bernama Mawjud. Ia hidup di sebuah kota kecil dan bertugas sebagai seorang pegawai rendahan, dan tampaknya kelak ia akan menjabat sebagai pengawas timbangan dan ukuran. Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan melewati kebun sebuah gedung kuno di dekat rumahnya, Khidir, penuntun para sufi yang gaib, muncul di hadapannya. Berpakaian hijau bercahaya. Khidir berkata, "Orang yang berpengharapan cemerlang, tinggalkan tugasmu dan temui aku di pinggir sungai 3 hari lagi." Kemudian, bayangan itu pun lenyap. Mawjud menghadap atasannya dengan ragu bercampur takut dan berkata bahwa ia harus meninggalkan tugasnya. Semua orang di kota kecil itu segera mendengar perihal itu dan berkata, "Mawjud malang, ia pasti sudah gila." Tetapi, karena ada banyak orang yang bisa menggantikan pekerjaan yang ditinggalkannya itu, orang-orang pun segera melupakannya. Pada hari yang ditentukan, Mawjud bertemu Khidir, yang berkata, "Lepas pakaianmu, dan ceburkan dirimu ke sungai. Mungkin ada seseorang yang akan menolongmu naik." Mawjud berbuat demikian, meskipun ia bertanya-tanya, jangan-jangan dirinya memang sudah gila. Karena bisa berenang, ia tidak tenggelam, tetapi terbawa arus cukup jauh sebelum seorang nelayan menariknya ke perahunya, dan berkata, "Orang tolol, arus sungai begitu kuat. Apa yang mau kau lakukan dengan berhanyut-hanyut ini?" Mawjud berkata, "Saya juga tidak tahu pasti." "Kau ini gila," kata si nelayan. "Nah, kau boleh singgah di gubuk buluhku di sungai sebelah sana. Nanti kita pikir lagi apa yang bisa dilakukan untukmu." Ketika nelayan itu mengetahui bahwa Mawjud halus budi bahasanya, ia pun belajar membaca dan menulis darinya. Sebagai gantinya, Mawjud diberi makan dan bisa membantu nelayan itu melaut. Setelah beberapa bulan, Khidir pun muncul. Kali ini di tepi tempat tidur Mawjud, Khidir berkata, "Bangun sekarang juga dan tinggalkan si nelayan. Kau akan dibekali untuk perjalananmu." Mawjud pun buru-buru meninggalkan pondok itu, berpakaian seperti seorang nelayan, dan terus bertanya-tanya dalam hati hingga ia sampai di jalan besar. Ketika fajar,
Dilihatnya seorang petani di atas seekor keledai sedang bergerak menuju pasar. "Apakah saudara mencari pekerjaan?" tanya petani itu. "Saya butuh seseorang untuk menolongku membawakan belanjaan." Maujud pun mengikutinya. Ia bekerja pada petani itu hampir 2 tahun lamanya, dan belajar banyak hal tentang pertanian. Selain itu, tidak. Pada suatu sore, ketika ia sedang membungkus wol, Khidir muncul dan berkata, "Tinggalkan pekerjaan itu, pergilah ke kota Mosul, dan gunakan tabunganmu untuk menjadi seorang pedagang kulit." Maujud pun patuh. Di Mosul, ia menjadi terkenal sebagai seorang saudagar kulit. Ia berdagang dan tak pernah melihat Khidir 3 tahun lamanya. Ia telah mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak, dan sedang berpikir membeli sebuah rumah ketika Khidir muncul lagi dan berkata, "Sini uangmu. Pergilah dari kota ini ke Samarkand yang jauh, dan di sana bekerjalah sebagai seorang penjual bahan makanan." Maujud pun melakukannya. Kini, ia mulai menunjukkan tanda-tanda pasti adanya pencerahan. Ia menyembuhkan yang sakit, melayani sesama manusia di toko dan sepanjang waktu senggangnya, dan pengetahuannya mengenai berbagai hal gaib semakin mendalam. Para pendeta, filsuf, dan yang lain, menemuinya dan bertanya, "Siapa gerangan gurumu?" "Hal itu sulit dikatakan," kata Maujud. Para pengikutnya bertanya, "Bagaimana Tuan memulai pengabdian?" Lalu, Tuan berhenti agar bisa bertekun dalam penyangkalan diri. "Tidak, saya hanya berhenti saja." Orang-orang itu tidak bisa memahami tindakannya. Mereka pun mendekatinya untuk menuliskan kisah kehidupannya. "Apa yang telah Tuan alami dalam hidup Tuan?" tanya mereka. "Saya terjun ke sebuah sungai, menjadi seorang nelayan, lalu pada suatu malam pergi meninggalkan gubuk buluh milik nelayan yang menolongku. Setelah itu, saya menjadi seorang petani. Ketika sedang mengepak kain wol, saya beranjak pergi ke Mosul, di mana saya menjadi seorang saudagar kulit. Di sana saya mendapat banyak uang, namun melepaskannya juga. Kemudian, saya berjalan ke Samarkand dan bekerja menjual bahan pangan. Dan, disinilah saya kini." Namun, perilaku-perilaku yang tak terpahami itu tidak memberikan penerangan atas kemampuanmu yang ajaib dan teladanmu yang mengagumkan, kata para penulis riwayat itu. "Hanya itu pengalaman-pengalamanku," kata Maujud. Begitulah, para penulis tadi menyusun bagi Maujud sebuah kisah kehidupan yang menarik dan menakjubkan. Sebab semua orang suci harus mempunyai kisah kehidupan, dan ceritanya harus sesuai dengan selera pendengarnya, bukan kenyataan kehidupannya yang sebenarnya. Dan, tak ada orang yang diperbolehkan menyinggung tentang Khidir secara langsung. Itulah sebabnya mengapa kisah tersebut tidak benar. Kisah itu merupakan suatu gambaran mengenai sebuah kehidupan. Versi ini berasal dari naskah abad ke-17 milik Lala Anwar, Hikayat Satu Abdalan, Kisah Para Terubahkan. Kisah ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, antara lain oleh Ahmad Bahar, dalam bukunya berjudul, Harta Karun dari Timur Tengah, Kisah Bijak Para Sufi. Juga oleh Sapardi Djoko Damono dalam buku Kisah-Kisah Sufi, kumpulan kisah nasihat para guru Sufi selama 1000 tahun yang lampau. Demikian sepenggal kisah dari para wali Allah. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.